puasa yang dalam puasa dan malam tarawih yang ke-7. Alhamdulillah Allah berikan kita sehat badan hingga kita bisa melaksanakan sholat tarawih dan isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa kita diberi sehat walafiat hingga kita sampai menutup akhir kehidupan kita di dunia ini. Dan alhamdulillah guru kita Kiai Haji Abu Sodi, alhamdulillah nanti beliau memberikan judul Mustanabah Tuso ini, Masya Allah. Ini Bu, keren ini Bu, kalau judul ini untuk singkat waktu untuk guru kita tafadhol Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, ibu dan bapak, wabil khusus pimpinan majelis Az-Zakir beserta keluarga, Bapak Dr. Ramayuli yang saya hormati, bapak dan ibu yang kebetulan bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya banggakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini belum nyampe 10 hari pertama kita Bapak Ibu, tapi sudah mulai kelihatan ada yang tumbang gitu, ya. Ada yang tumbang, bukan hanya ada banyak, ada banyak yang tumbang. Baru 10 akhir pertama, belum 10 akhir kedua, apalagi 10 akhir ketiga. Nah, 10 akhir ketiga ini tumbangnya itu bermacam-macam tuh faktornya Bapak Ibu. Ada karena capek, ya kan? Ada karena sakit, malas, dan ada karena pulang kampung. Ini yang 10 akhir ketiga, gitu ya. Ini baru pertama nih Bapak Ibu. Nah, tadi malam saya itu ngisi di Pulau Gadung, tinggal 3 baris tuh Bapak Ibu, 4 baris dengan bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Bapaknya 3 baris, kemudian ibunya itu 1 baris. Baru malam ke-6 Bapak Ibu ya. Nah itulah puasa itu romantikanya seperti itu Bapak Ibu, sholat tarawih itu ya. Nah karena itu kita patut bersyukur Bapak Ibu, kita yang masih punya kesempatan untuk hadir, masih konsisten kita istiqomah dalam bahasa Al-Quran itu. Walaupun kita capek-capek sedikit, tapi tetap kita hadir dalam rangka melaksanakan sholat tarawih dan dilanjutkan dengan kajian rutin, bukan kajian ceramah umum, gitu ya, ceramah Ramadan, kultum Ramadan. Nah, rata-rata sekarang kultum Ramadan namanya Bapak. Ya, supaya kita sama-sama ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, salawat ring salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta memang ke Pak Dr. Ramayuli supaya saya membawakan temanya itu Mujatanabatus Shaimi namanya. Mujatanabatus Shaimi. Ya, itu bahasa apa itu Bapak Ibu? Mujatanabatus Shaimi itu bahasa apa itu?
bahasa mana adik kita yang pengabdi ada mana? Oh nggak datang. Oh nggak datang. Jadi mujtanabatus shaim itu Bapak Ibu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah pantangan-pantangan bagi orang yang berpuasa. Ya. Bukan pembatal. Nah, ini beda nih Bapak. Berbeda antara pembatal puasa dengan pantangan-pantangan bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Ya, kalau pembatal itu hanya ada 3 Bapak Ibu dalam Al-Quran hadis. Yang pertama adalah makan, yang kedua minum, yang ketiga bercampurnya suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Itu pembatalnya, gitu ya. Berbeda dengan pantangannya. Kalau pantangannya itu banyak banget Bapak Ibu, komprehensif sifatnya itu. Ya. Nah, orang tua dulu selalu bilang itu begini Bapak Ibu. Saya masih ingat ketika bapak saya, ibu saya itu bilang, kamu jangan marah-marah kalau puasa itu, nanti batal puasanya. Nah, gitu. Jadi kalimat batal itu sebenarnya bukan karena marah lalu menyebabkan puasa kita batal, tidak Bapak Ibu. Ya, kalau yang membatalkan itu yang tadi 3 itu. Yang lainnya itu walaupun orang-orang tua dulu kita menyebutnya batal, gitu. Berbohong, kamu jangan berbohong ya, nanti batal puasa kamu. Nah, kan gitu Pak. Ini tidak, ini termasuk kepada pantangan-pantangan bagi orang yang berpuasa. Mujtanabatus shaim namanya Bapak Ibu. Ya. Jadi antara pembatal puasa harus kita hindari, kemudian pantangan-pantangannya ini juga harus kita hindari Bapak Ibu. Kenapa? Karena pantangan-pantangan ini kalau kita kerjakan walaupun tidak membatalkan puasa kita, tetapi mengurangi pahala puasa yang kita laksanakan. Nah, itu masalahnya. Bahkan terkadang habis tuh puasa kita itu pahalanya, lebih banyak dosanya karena kita melakukan pantangan-pantangannya itu ketimbang pahala yang diberikan oleh Allah, gitu. Nah, oleh karena itu para ulama-ulama salafus saleh Bapak Ibu menginginkan tidak hanya yang membatalkan puasa yang 3 itu yang harus kita tinggalkan, tetapi juga pantangan-pantangannya ini juga harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena sudah diberikan legalitas oleh Nabi bahwa orang yang hanya bisa meninggalkan pembatal-pembatal puasa tetapi tidak bisa meninggalkan pantangan-pantangan berpuasa itu, pahalanya belum tentu Allah akan memberikan kepada kita. Nah, ini masalahnya. Nah, karena itu di dalam hadis dikatakan oleh Nabi Bapak Ibu, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa saharu. Nah, jelas itu hadisnya Bapak Ibu. Nabi bilang rubba shaimin, banyak orang yang melakukan puasa. Nah, perhatikan Bapak Ibu, banyak orang yang melakukan puasa laisa lahu min siyamihi, kata Nabi, tapi mereka yang melaksanakan ibadah puasa itu tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kalimat tidak mendapatkan apa-apa itu dalam
dalam penjelasan hadisnya, sarahnya namanya kalau dalam ilmu hadis, itu maksudnya tidak mendapatkan pahala. Coba Bapak Ibu, tidak mendapatkan pahala. Laisa lahu min siyamihi, maksudnya orang yang melakukan puasa itu Anda tidak mendapatkan pahala dari Allah. Hanya dua yang didapat, illal ju'i wal atas. Anda hanya mendapatkan lapar, kemudian mendapatkan haus. Dua itu yang didapat, Bapak Ibu. Pahala tidak, tetapi kita hanya mendapatkan lapar, kemudian haus kita. Nah, kata Nabi, banyak, bukan hanya satu dua, Bapak Ibu. Nah, majelis zikir ini saya yakin Bapak Ibu, semuanya diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan. Sebab ini dasar hukumnya Bapak Ibu, ini pijakannya, ini hadisnya, dalilnya. Ternyata Nabi bilang tidak semua orang yang melakukan puasa itu semuanya dengan serta merta kemudian mendapatkan pahala dari Allah. Tidak, ternyata ada orang yang hanya mendapatkan lapar, yang hanya mendapatkan haus, tapi tidak mendapatkan pahala. Bukan karena ia melakukan pembatal-pembatal puasa, tidak ya. Kalau melakukan pembatal puasa, makan, minum, campur suami istri di siang hari Ramadan, itu jelas sudah pasti itu tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Ini tidak. Makan ditinggalkan, minum ditinggalkan, dengan istri suami di siang hari Ramadan juga kita menjaga jarak, tetapi tidak mendapatkan pahala juga oleh Allah. Illal ju'i wal atas, melainkan dia hanya mendapatkan lapar, mendapatkan haus, itu yang didapat. Nah, kalau kita hanya mendapatkan itu Bapak Ibu, ngapain kita? Kita capek-capek, kita puasa, ya kan? Kita meninggalkan aktivitas karena supaya kita dari fajar sampai terbit matahari bisa kita laksanakan, kan? Kita tahan tuh perut itu, kita tahan tuh dahaga itu. Tapi begitu nyampe pada sore harinya, Allah ternyata tidak memberikan pahala pada kita. Rugi nggak kita Bapak Ibu? Rugi. Dan saya khawatirnya saya begini Bapak Ibu, Bapak Ibu mungkin sudah ada yang berusia 60 tahun, ada 50 tahun, ada 40 tahun, ada 30 tahun barangkali. Selama mengerjakan puasa sampai usia 60 tahun, 50 tahun atau lebih, jangan-jangan kita termasuk kepada hadis ini. Hati-hati itu Bapak Ibu. Kita hanya melaksanakan rutinitas tahunan, tidak makan, tidak minum, tidak bercampur suami istri di siang Ramadan. Ternyata kita tidak mendapatkan pahala dari Allah. Padahal kita sudah tiap tahun puasa tuh. Ada yang sudah 30 tahun melaksanakan puasa, ada yang 40 tahun, ada 50 tahun, ada 60 tahun. Bisa saja ada yang 70 tahun. Setiap tahunnya begitu. Tapi ternyata Allah tidak memberikan pahala. Dan rugi kan kita. Karena itu sahabat bertanya pada Nabi, "Ma huwa ya Rasulullah?" Siapa dia ya Rasul? Orang yang berpuasa, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak mendekati istrinya, tidak mendekati suaminya di siang hari Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Ma huwa ya Rasulullah, kata sahabat, siapa gerangan ya Rasul? Rasul bilang, orang-orang yang tidak mampu meninggalkan pantangan-pantangan dalam berpuasa.
hanya tidak bisa meninggalkan pembatalnya, tetapi pantangan-pantangannya itu ternyata masih kita lakukan padahal kita berpuasa. Itulah yang kata Nabi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi kita Bapak Ibu, ya kan? Saya sudah melaksanakan puasa itu, umur saya sekarang 55 Bapak Ibu. Dari 17 tahun dewasa berarti 18, 19, 20, kemudian 20, 30, 40, 50, sudah 33 tahun saya puasa. Jangan-jangan sama nih dengan hadis Nabi ini, rupa sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Jangan-jangan saya tidak mendapatkan apa-apa selama 33 tahun melaksanakan puasa itu. Kita nggak tahu pasti Bapak Ibu. Yang bisa menjawab itu kita dengan Allah. Itu yang bisa. Kalau ibu nggak boleh menilai saya nggak boleh menilai ibu. Karena yang bisa memahami diri kita, yang bisa meninggalkan pantangan-pantangan itu hanya kita yang tahu dengan Allah. Ini sifatnya misteri Bapak Ibu. Ya, tapi tanda-tandanya kita kelihatan oleh kita. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi penting nih, mujtanabatus shaim ini penting Bapak Ibu. Pantangan-pantangan orang yang berpuasa itu harus mampu kita laksanakan dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 atau 30 Ramadan. Kalau enggak diterima puasa kita Bapak Ibu. Walaupun bukan karena yang pembatalnya yang kita lakukan, pantangannya kita lakukan. Nabi melarang, Allah melarang, kita lakukan. Itu namanya mujtanabatus shaim namanya Bapak Ibu. Pantangan-pantangan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Satu Bapak Ibu. Yang kedua dalam hadis itu lanjutannya, wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Banyak juga orang Islam yang datang berbondong-bondong pada malam hari menuju masjid, menuju mushola, menuju majelis az-zakir, menuju majelis-majelis lain untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih. Laisa lahu min qiyamihi, kata Nabi, tapi sungguh mereka tidak mendapatkan apa-apa, sama redaksinya dengan yang tadi. Laisa, kalau tadi laisa lahu min siyamihi, kalau yang kedua ini laisa lahu min qiyamihi, Anda tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah yang Anda lakukan di malam hari, apakah itu sholat tarawih atau sholat isyanya, illa saharu, melainkan yang Anda dapat adalah rasa capek, rasa letih, rasa lesu. Itu yang didapat. Bapak Ibu capek nggak sholat tarawih tadi? Ya, kalau tidak bong-bong dikit lah gitu kan. Kita capek Bapak Ibu. Seharian kita berpuasa, lalu di malam harinya kita harus sholat minimal 11 rakaat. Ada yang sholatnya itu 23 rakaat. Ada sholatnya itu juga tarawihnya itu yang 36 rakaat Pak. Ada tuh. Hanya pelaksanaannya itu cepat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Ya kan, ini lagi ngetren di medsos. Ada orang jamaah Gresik yang sholatnya 23 rakaat hanya dalam waktu 7 menit. Masya Allah, gimana tuh itu sholatnya? Iya kan? Nah, sekarang yang termasuk kepada pantangan-pantangan itu apa? Satu, qaulaz zur, perkataan-perkataan yang
Kaulaz zur namanya Bapak Ibu. Tidak membatalkan puasa, tidak. Tapi pahala puasa kita dimakan oleh bohongnya kita dengan ucapan dusta kita, sehingga berkurang pahala kita atau bisa habis puasa kita. Itu masalahnya. Jadi jangan pernah Bapak Ibu melakukan ibadah puasa, tetapi selama dia melakukan puasa itu selalu melakukan perkataan dusta. Kaulaz zur namanya dalam hadis Bapak Ibu. Nggak boleh. Sekecil apapun sifat dusta itu adalah dosa. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan puasa, anggaplah puasanya diterima oleh Allah. Lalu Allah memberi pahala 100 begitu Bapak Ibu. Lalu di siang hari Ramadan itu atau malamnya kita melakukan kebohongan. Berapa dosa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan kebohongan itu? Variatif sifatnya. Ada yang dosa itu 10, ada 20, ada 30, ada 40, ada 50, sampai ada 100. Kalau sudah sampai 100 dosa kita, sementara pahala puasa kita juga 100, maka imbas tuh Bapak Ibu. Inilah dikatakan Nabi, illal ju'i wal atas. Anda tidak mendapatkan pahala, tapi Anda dapat lapar dan haus. Nah, begitu teorinya Bapak Ibu. Bukan berarti puasa kita batal, tidak. Gitu. Tetap kita mendapat pahala sesuai dengan ketentuan yang diberikan Allah pada kita. Lalu kita pada saat yang bersamaan kita mendapat dosa. Maka ketika imbas di antara pahala puasa dengan dosa yang kita lakukan, berarti kita tidak mendapatkan apa-apa. Rugi nggak Bapak Ibu? Rugi. Jadi jangan berkata dusta. Ya. Yang kedua, yang termasuk pantangan-pantangan itu Bapak Ibu, fala rafas. Enggak boleh kita berbuat dosa. Nah, dosa itu apa? Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu dosa. Contoh, marahin orang tanpa salah, dosa enggak? Dosa. Ngomongin orang, dosa tidak? Dosa. Ngemplang orang, dosa enggak? Ngambil barang orang yang bukan miliknya, dosa enggak? Dosa. Ini disebut dengan mujtanabatus sya'im, penghalang-penghalang puasa. Bapak Ibu berpuasa, tapi pada saat yang bersamaan Bapak Ibu juga melakukan dosa. Sama dengan tadi, pahala puasanya dapat, dosanya juga dapat. Kalau diukur imbas tuh, kalau sama-sama dosanya, terkadang banyakkan dosanya daripada pahala puasanya. Makanya Nabi melarang. Pantangan-pantangan berpuasa itu harus kita tinggalkan. Apa saja di samping yang dua itu, banyak lagi Bapak Ibu. Ketimbang yang membatalkan puasa hanya 3, pantangan-pantangannya itu banyak banget. Segala sesuatu yang tidak baik yang keluar dari diri kita, yang menyebabkan orang lain rugi atau diri sendiri tersakiti, atau berbohong pada Allah dan Rasulnya, semuanya termasuk kepada penghalang-penghalang puasa. Nah, bisa tuh Bapak Ibu sebut sendiri kalau begitu. Kita ada tetangga kita makmur kehidupannya Bapak Ibu, lalu hati kita sakit tuh, hati kita, ngapain dia ya, kok sukses kok saya tidak. Mudah-mudahan dia mendapat bala, mendapat bencana. Nah, ini sudah termasuk penghalang-penghalang puasa.
namanya kita ngiri dengan orang lain. Sirik, bahasa Betawinya sirik kita dengan orang lain. Nggak boleh kita lakukan selama kita sedang melakukan ibadah puasa, karena akan memakan amalan puasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada orang asik tuh ngomongin orang, Bapak Ibu. Kita mau pintu, dengerin, enak dengerinnya. Wah, saya dapat bahan nih, saya nanti saya ngomongin lagi nih sama orang lain. Dosa, termasuk pantangan berpuasa. Ibu capek nih masak, Bapak Ibu, sementara Bapak tidur-tiduran gitu kan. Ibu macam-macam lah, kono capek, kesel begitu kan. Piring yang tidak jatuh dijatuhkan gitu, supaya Bapak mendengar. Ini termasuk kepada pantangan-pantangan berpuasa. Kalau ibu capek, stop, jangan kerja, istirahat, jangan marah. Jangan sampai kerjanya itu kemudian tidak ikhlas, yang menyebabkan kita marah kepada orang lain, termasuk kepada suami. Nggak ada gunanya kita. Padahal dalam hadis dikatakan, satu kebaikan yang Bapak lakukan, Ibu lakukan di dalam bulan suci Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Coba, mendingan kita, kalau kita merasa sudah capek nih, yang pahamkan kita, Bapak Ibu, saya sudah melakukan capek, dan nanti saya marah-marah. Stop, jangan kerjakan. Bilang baik-baik sama suami, Pak, mohon maaf nih, Ibu tidak bisa masak, capek nih, kita makan di luar aja yuk, gitu kan. Itu kan enak, Bapak Ibu, begitu. Ketimbang ibu-ibu marah-marah yang menyebabkan puasa ibu itu ternodai oleh perbuatan kita. Nah gitu, Bapak Ibu, ya gitu. Karena itu kata Nabi, ketika Anda berpuasa, puasakan juga panca indera Anda. Mata Anda puasakan, kuping Anda puasakan, tangan Anda puasakan, kaki Anda puasakan, hati Anda puasakan. Itu kata Nabi. Artinya kalau panca indera kita dipuasakan, berarti tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Baru tuh puasanya penuh pahalanya, Bapak Ibu. Kalau Allah memberi pahala 100, berarti kita mendapat pahala 100. Bapak Ibu, karena waktu, Bapak Ibu, ya, jadi karena ini masih awal, Bapak Ibu, tolong dijaga, ya, penghalang-penghalang puasa itu tolong dijaga, supaya ini masih punya waktu kita 23 hari lagi, Bapak Ibu. Anggaplah kita lengah nih selama 7 hari ini. Mulai besok jangan lagi lakukan penghalang atau penghambat puasa. Apa itu? Semua perbuatan-perbuatan yang jelek itu termasuk ke dalam penghambat atau penghalang puasa. Saya yakin Bapak Ibu majelis Az-Zakir ini, ibu-ibu semuanya bisa melaksanakannya. Kalau Bapak Ibu dalam kondisinya tidak maksimal, lebih baik Bapak Ibu istirahat, gitu ya. Jangan paksakan yang kemudian nanti berujung dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, memaki, mengumpat, marah, sirik, dengki sama orang. Semuanya itu adalah penghambat puasa, bukan pembatal puasa. Mohon maaf Bapak Ibu, atas segala kekurangan dan kehilapan. Nasumilal Fathul Karim wasyil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu kajian yang fenomenal ini, mudah-mudahan kita puasa kita Allah berikan pahala yang banyak, dan sampai puasa kita hanya lapar dan haus saja. Semoga kita yang membatalkan pembatal itu tadi kata Ustaz kita hilangkan.